Tertawa merupakan ekspresi umum yang muncul ketika kita mendengar atau melihat sesuatu yang lucu. Namun, tertawa yang berlebihan dapat membuat orang lain terganggu ketika mendengarnya. Apalagi jika tertawa tak kunjung berhenti dalam kurun waktu yang lama. Ada kasus di mana tertawa dapat menular dari satu individu ke individu lainnya seperti wabah. Wabah tertawa ini pernah terjadi di Afrika, tepatnya di Tanganyika, yang sekarang disebut Tanzania. Hampir ribuan warganya memperlihatkan perilaku yang tidak wajar, yaitu tertawa tanpa sebab yang jelas dan berlangsung lama. Pada 30 Januari 1962, tiga anak perempuan tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat tengah belajar di sekolah khusus wanita di desa Kanshasa. Guru yang sedang mengajar di kelas tersebut mengeluarkan tiga anak yang tertawa tersebut ke lapangan supaya kelas kembali menjadi tertib. Tapi di lapangan, tiga anak perempuan tersebut masih lanjut tertawa lepas. Murid lain yang menyaksikan keanehan tersebut pun mulai ikut tertawa. Namun, menurut kesaksian warga, mata mereka sama sekali tidak mencerminkan orang yang bahagia. Tawa tersebut terlihat seperti kutukan atau santet. Bahkan ada seorang tokoh agama lokal yang memberikan pernyataan kepada jurnalis Amerika bahwa itu adalah cara-cara arwah nenek moyang menunjukkan kekuatan mereka. Pengaruh kekuatan tersebut begitu kuat dan menyebar cepat seperti wabah. Wabah tertawa itu terus menyebar. 95 dari 159 murid di sekolah tersebut tertular oleh tawa. Anak-anak perempuan tersebut tertawa cekikikan, diiringi dengan tangis. Mereka melawan saat orang-orang dewasa mencoba menahan mereka. Akhirnya, aparat setempat memutuskan untuk memulangkan anak-anak perempuan yang terjangkit wabah tawa tersebut ke desa mereka masing-masing. Tapi wabah tawa tersebut tidak terhenti, malah terus menyebar luas hingga ke desa tetangga bernama Nshaba, kota dari Bukoba, hingga sampai ke Uganda. Sebagaimana yang kita ketahui, tertawa memerlukan energi, dan ini menyebabkan mereka yang menjadi penderita akhirnya menjadi gelisah, kelelahan, kesulitan bernafas, menangis, bahkan pingsan. Semakin mereka berniat untuk menghentikan tawanya, semakin mereka tidak bisa mengontrol dirinya sendiri. Beberapa penderita terlihat seperti melompat-lompat dan lari tanpa tujuan yang jelas. Kebanyakan penderita yang tertular adalah perempuan yang berusia antara 12 hingga 18 tahun. Meski tidak semua staf pengajar tertular wabah ini, proses belajar mengajar menjadi terganggu karena mayoritas siswi menjadi tidak fokus pada materi yang diajarkan. Pada 18 Maret 1962, akhirnya sekolah khusus wanita tersebut ditutup karena proses belajar mengajar tidak bisa berjalan dengan baik dan suasana asrama pun sudah tidak kondusif. Maka dari itu, seluruh siswi terpaksa dipulangkan. Tapi setelah berada di rumah pun, para siswi tetap terus tertawa. Memulangkan siswi-siswi tersebut adalah keputusan yang salah. Karena yang tadinya wabah ini terpusat di asrama putri, malah menjadi menulari tetangga di sekitarnya. Terhitung ada 217 orang di desa tersebut yang tertular. Dan masih mengikuti pola yang sama. Penderita adalah anak usia sekolah dan perempuan muda. Pada tanggal 21 Mei 1962, Sekolah Putri Kanshasa dibuka kembali untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar yang tertunda akibat wabah tersebut. Namun karena kondisi siswanya tidak kunjung berubah, maka ditutup lagi pada bulan berikutnya. Pada saat yang bersamaan, wabah menyebar ke sekolah menengah Ramashenye di Bukoba. Sekitar 98 siswi tertular wabah ini. Dan akhirnya pihak sekolah memutuskan untuk menghentikan kegiatan belajar dan sekolah ditutup untuk sementara. Lagi-lagi, walaupun sekolah terpaksa diliburkan, wabah tidak otomatis hilang. Yang terjadi malah sebaliknya. Wabah ini menyebar hingga ke 14 sekolah lainnya. Hal ini dikarenakan siswi yang sebelumnya terkena wabah mengalami kontak dengan siswi di sekolah lainnya. Pada akhirnya, semua sekolah terpaksa ditutup.
Tapi hal tersebut tidak mengurangi wabah ini menyebar dan menular hingga ke negara-negara tetangga seperti Kenya, dengan total ribuan orang yang tertular oleh wabah aneh ini. Banyak pakar yang telah turun tangan untuk meneliti apa penyebab dari perilaku yang tidak biasa ini. Uji laboratorium pun dilakukan terhadap penderita wabah. Tapi hasil uji lab terhadap makanan yang dikonsumsi tidak ada satupun yang menunjukkan zat beracun yang bisa menyebabkan perilaku aneh. Serangkaian tes medis juga dilakukan terhadap para penderita wabah. Hasilnya sama. Tidak ada infeksi atau perubahan fisik yang menjadi penyebab wabah aneh tersebut. Wabah tawa ini sempat menyita perhatian dunia. Ilmuwan-ilmuwan pertama yang mendokumentasikan epidemi tawa tersebut berpendapat kalau wabah tawa itu adalah mass hysteria. Laporan penelitian ini ditulis oleh Rankin dan Philip pada tahun 1963 dengan headline penyakit kultural. Para ahli percaya wabah tertawa yang terjadi di Tanzania ini merupakan kasus mass hysteria atau histeria massal. Sebulan sebelumnya, wilayah Tanganyika mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris, mengantarkan negara mereka ke dalam masa transisi dan masa depan mereka ke dalam ketidakpastian. Orang-orang muda menjadi cemas mengenai masa depannya yang belum jelas. Kekacauan juga terjadi bertepatan dengan perombakan sistem sekolah lokal yang memberikan banyak tekanan pada siswa-siswi sekolah untuk lebih berprestasi. Ini membuat para orang tua dan siswa-siswi menjadi stres. Dari sisi psikologis yang dituliskan Atlas Obscura, tertawa tidak hanya untuk menyuarakan kegembiraan, tapi juga menjadi sinyal psikis yang kesulitan, yang dipicu oleh kemarahan, kesedihan, ataupun kekecewaan. Psikologis semacam ini terjadi di seluruh dunia, terutama di antara populasi masyarakat yang mengalami stres kronis. Sebagian besar kasus penyakit psikogenik massal dimulai dengan satu individu yang kemudian menimbulkan efek berantai, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya juga diliputi perasaan yang sama. Kondisi ini perlahan menyebar ke lingkungan yang lebih besar. Gejala dari penderita yang mengalami psikogenik meliputi serangan kombinasi tertawa, gelisah, dan menangis yang berkepanjangan, yang berlangsung dari beberapa jam hingga beberapa hari. Serangan wabah tertawa Tanzania ini juga disertai dengan kegelisahan, seperti lari tanpa tujuan atau berteriak secara histeris. Tapi tidak ada bukti organik yang diduga menjadi penyebabnya. Seorang peneliti dari Texas A&M University, Christian Hempelman, melakukan studi terhadap insiden wabah tertawa di Tanzania. Ia menggambarkan epidemi tawa Tanzania sebagai kasus penyakit psikogenik atau sosiogenik massal. Penyakit yang memiliki kapasitas untuk menyerang manusia yang sedang dalam keadaan stres tinggi. Di situasi tersebut, seseorang yang tidak memiliki kontrol akan stresnya memiliki gejala psikogenik yang berbeda. Hal ini mengerucut dalam hierarki masyarakat. Lebih sering terjadi kepada orang yang lebih muda daripada orang yang dewasa. Lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria. Dan lebih sering terjadi pada pekerja dibandingkan bos atau manajer. Stres perlu mendatangkan ekspresi tubuh yang dapat memberikan kesempatan untuk orang tersebut seakan-akan berkata, "Lihatlah, sesuatu sedang terjadi padaku. Aku sedang tidak seperti biasanya." Hal tersebut membuat individu yang stres memerlukan perhatian. Ingin orang lain tahu kalau mereka sedang tidak baik-baik saja. Dan dengan menertawakan keadaan, mungkin menjadi jalan keluar. Sebuah pelampiasan. Hempelman teringat sebuah insiden di Lafayette, Indiana. Saat para pegawai di sebuah bengkel mengalami gangguan pernafasan, hingga gedung tempat mereka bekerja beberapa kali ditutup karena alasan keamanan. Dan akhirnya, unit kerja mereka dipindahkan sepenuhnya, karena ada dugaan kebocoran gas alam. Tapi setelah bengkel tersebut dicek tingkat kontaminasinya, tidak ditemukan apa-apa. Belakangan, beberapa pegawai mengakui kalau bengkel tersebut memiliki lingkungan kerja yang buruk. Tidak ada yang betah bekerja di sana. Mereka memiliki bos yang buruk. Dan gangguan pernafasan
adalah alasan yang tidak sengaja ditemukan untuk keluar dari situasi tersebut. Akhirnya, pegawai lain meniru perilaku satu sama lain. Media lokal melaporkan insiden tersebut sebagai penyakit psikogenik massal. Epidemi aneh lainnya juga pernah terjadi di berbagai belahan dunia. Di Sudan, epidemi tawa yang nyaris sama juga pernah muncul, yang diduga diakibatkan oleh kegiatan memanggang produk gandum eksperimental. Orang-orang banyak yang pingsan setelah tertawa secara histeris. Menteri Kesehatan Sudan menduga masyarakat telah mengkonsumsi gandum yang tidak cocok untuk diolah, dan hal tersebut mengakibatkan mereka mengalami halusinasi, tertawa terbahak-bahak, histeria, demam, dan pingsan. Pada Juli tahun 1518, wabah dansa pernah terjadi di kota Strasbourg, Prancis. Wabah ini dimulai oleh seorang perempuan bernama Frau Troffea yang tiba-tiba berdansa tanpa sebab di jalanan tanpa iringan musik. Dalam kurun waktu seminggu, 34 orang ikut berdansa bersamanya. Dan pada bulan Agustus, 400 orang dilaporkan tertular wabah dansa. Orang-orang berdansa tanpa henti sampai kakinya berdarah. Beberapa dari mereka bahkan meninggal karena serangan jantung. Semua yang memiliki gejala dari wabah dansa ini kemudian dipindahkan ke gunung, di mana mereka berdoa supaya nyawa mereka diselamatkan. Dan pada akhirnya, mereka yang tersisa bertahan hidup. Orang-orang mengira bahwa wabah dansa adalah kutukan. Namun sejarawan modern lebih menganggap kejadian tersebut sebagai histeria massal. Ternyata, epidemi aneh lainnya juga pernah terjadi di Tanzania pada tahun 1960-an. Wabah ini menjangkiti anak berusia 5-15 tahun. Kepala mereka menunduk tiba-tiba tanpa sebab. Umumnya terjadi saat makan. Seorang ilmuwan mengobservasi bahwa kejadian serupa ditemukan oleh anak-anak saat mereka memakan makanan yang tidak pernah mereka makan sebelumnya, seperti coklat. Nodding disease atau penyakit menunduk ini menjangkiti 3.000 anak. Para dokter masih belum bisa mengerti sebab dan penanganan dari wabah ini. Lain lagi yang terjadi pada tahun 2013. Sebuah epidemi twitching atau kedutan muncul di SMA di pinggiran kota Leroy, Buffalo, New York, Amerika Serikat. Epidemi ini dimulai ketika seorang cheerleader bernama Katie Krautwurst tiba-tiba matanya berkedut setelah bangun tidur. Kemudian epidemi tersebut menyebar ke sahabatnya, lalu ke murid-murid lainnya yang kebanyakan perempuan. Epidemi ini sempat ditayangkan di televisi nasional, di mana mereka disebutkan terjadi karena virus. Pada awalnya, murid-murid tersebut dipercaya terpengaruh oleh racun kimia. Namun tidak lama kemudian terungkap bahwa penyakit ini adalah sebuah disorder yang dinamakan transformation, di mana kelompok teman sebaya secara tidak sadar meniru gerakan teman lainnya. Di Indonesia, mass hysteria atau histeria massal biasanya muncul dalam bentuk kesurupan. Ada sebuah kasus di mana ketika selesai melaksanakan upacara peringatan Hari Pahlawan, 15 orang siswa-siswi sekolah menengah pertama Negeri 7, Kota Kediri, mengalami kesurupan. Mereka tidak sadarkan diri, berteriak-teriak histeris, kejang-kejang, lalu pingsan. Namun pihak sekolah membantah kalau mereka kesurupan, melainkan kelelahan selepas upacara. Dokter spesialis bedah saraf, Ryu Hasan, mengatakan kesurupan tidak pernah terjadi ketika seseorang sedang sendirian. Kesurupan biasanya terjadi saat seseorang di keramaian. Hal ini dikarenakan orang yang kesurupan berusaha mencari perhatian orang banyak. Sementara di keramaian tersebut, alam bawah sadar orang yang lain juga ikut menyadari kalau dirinya ternyata juga membutuhkan perhatian. Sehingga banyak orang yang ikut-ikutan kesurupan dalam keramaian. Karena ya itu tadi, mereka sadar bahwa mereka juga butuh perhatian. Kesurupan juga lebih mungkin menular di kelompok yang percaya dengan mistis dan memahami konsep dari kesurupan. Orang-orang yang sudah diperkenalkan pada hantu atau makhluk mistis lainnya sejak kecil akan lebih mudah kesurupan karena sudah menerima konsepnya di alam bawah sadar. Dr. Yu menekankan
Kesurupan tidak terjadi karena adanya makhluk asing atau benda astral yang mencoba memasuki tubuh. Kesurupan sepenuhnya terjadi karena aktivitas otak yang melibatkan sirkuit emosi, memori, dan motorik. Tertawa telah dikaitkan dengan mengurangnya hormon stres dan meningkatnya endorfin, meringankan beban fisik dan psikologis. Hempelman menuturkan, ini merupakan teori humor klasik Freudian, yakni ketika seseorang mengalami tekanan psikis yang menumpuk, tertawa adalah katup metaforis yang dapat melepaskan segala perasaan. Secara statistik, tidak mengurangi beban apapun. Yang menderita tetap menderita, tapi setidaknya mereka dapat mengekspresikan penderitaannya melalui tertawa, karena tidak ada jalan keluar yang lebih baik daripada tertawa. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa tertawa tidak hanya mengekspresikan perasaan senang dan bahagia saja, tapi juga perasaan sedih, kecewa, marah, atau stres. Tertawa adalah salah satu cara manusia untuk melepaskan emosi. Wabah tawa yang terjadi di Tanzania adalah kejadian langka, di luar batas kewajaran, karena melibatkan ribuan orang secara bersamaan dalam waktu yang lama, hampir 18 bulan. Tapi pada akhirnya, wabah tersebut menghilang dengan sendirinya, tanpa ada korban jiwa dan tanpa ada kejelasan. Terima kasih telah mendengarkan, sampai jumpa di kisah selanjutnya.